RPS sudah di share di mana web daring. Saya akan mengecek siapa yang sudah download dan siapa yang belum download. Karena download dan tidak download itu akan menentukan nanti penilaian di akhir, apakah mahasiswa sudah menerima RPS sudah apa belum. Bagi yang belum mendownload berarti dianggap belum menerima RPS. Jadi itu Anda harus mendownload dulu RPS-nya. Pastikan pertama download. Membacanya itu nomor 2. Nomor 1 downloadnya dulu. Nah, yang kedua, kuliah kita itu 1 minggu 2 kali. Ya, 1 minggu 2 kali. Berarti kalau 14 minggu itu nanti ada 28 pertemuan. Ada 28 pertemuan. Nah, seperti yang sudah diinstruksikan oleh pimpinan direktorat sampai rektor bahwa pertemuan ini hanya maksimal berapa? 10 secara sinkronus ya. Secara sinkronus itu kalau tidak salah itu maksimal 5 sampai 10. Maksimal 10 sinkronus gitu. Kita bertatap muka di Google Meet ini maksimal 10. Selebihnya adalah asinkronus gitu. Pertemuan yang tidak secara langsung. Bisa melalui komunikasi di WA, bisa melalui komunikasi di daring. Tapi saya lebih suka komunikasinya lewat web daring. Kenapa? Karena semua record, semua materi akan terrecord, semua instruksi akan terrecord. Nah, kalau di WA nanti kan terhapus. Salah kalau lewat daring itu web daring ini catatan-catatan kita bisa kita lihat nanti ya, bisa kita trace begitu. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Oke. Itu terkait dengan mohon maaf ini kok jadi lepas barusan. Ya, dengar semua ya? Iya Pak, sudah. Oke. Boleh Anda sambil santai-santai juga boleh, itu tetapi mohon untuk mendengarkan itu. Jadi itu terkait dengan pertemuan 1 minggu 2 kali. Komunikasinya itu hanya kalau notifikasinya itu lewat WA itu ya, WA itu hanya sebagai natif saja. Sedangkan instruksi-instruksi itu ada di web daring, gitu. Ada di web daring. Nah, apa saja yang menjadi kompetensi yang akan kita capai dan bisa kita kawal bersama? Yang pertama adalah Anda mengikuti kuliah sesuai dengan instruksi yang ada di daring, web daring. Yang kedua, setiap minggu kita ada pertemuan. Setiap minggu ada pertemuan 2 kali. Ya. Nah, bentuk pertemuannya bisa sinkronus, bisa asinkronus. Nah, semua dikendalikan dari web daring. 1 minggu teori,
dan yang kedua itu praktek. Ya, pertemuan 1 teori, pertemuan kedua praktek. 3 teori, 4 praktek. Begitu seterusnya. Nah, oleh karena ini adalah apa namanya, tidak seperti perkuliahan di kelas, ya, kita semuanya adalah berbasis online, Anda bekerja di rumah sendiri, maka saya tidak bisa memberikan kuliah setiap minggu secara kalau seperti kita di kelas. Maka saya akan memberikan apa namanya, penjelasan-penjelasan itu di websitenya daring. Itu penjelasannya. Anda setiap minggu melakukan laporan kerjanya, itu laporan kerjanya. Apakah laporan kerjanya membaca? Apakah laporan kerjanya itu membuat apa namanya, praktek dari laptopnya masing-masing? Anda wajib memiliki alat, ya, wajib memiliki alat, yaitu laptop. Jadi bagi yang tidak memiliki alat, tolong segera lengkapi dulu alatnya, gitu. Lengkapi alatnya, miliki, apakah milik sendiri atau milik temannya atau siapapun terserah. Kalau di Jogja mau ke lab juga silahkan, ya. Kita memberikan apa namanya, izin bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan alat untuk menggunakan fasilitas yang ada di lab, tentu dengan perizinan-perizinan. Oke. Silakan nanti ada yang melaporkan ke saya, barangkali siapa saja yang mahasiswa yang akan menggunakan lab untuk praktek, karena mungkin ada kesulitan alat, silahkan laporan ke saya, nanti kita akan data, nanti kita akan atur jadwalnya. Tuh. Kemudian yang dilaporkan adalah hasil pekerjaan dari layar laptopnya. Yang difoto itu adalah pekerjaan dan layar laptopnya masing-masing atau layar komputernya masing-masing. Ya, tidak sekedar mengirimkan source code-nya. Ya. Jika saya merasa ada sesuatu yang perlu saya gali secara langsung, saya ingin melihat perkembangan kompetensi Anda secara personal, maka saya nanti akan meminta Anda mempresentasikan pekerjaannya itu langsung live dari laptopnya masing-masing. Anda bekerja dari laptopnya masing-masing, begitu, secara live. Tapi jika itu tidak memungkinkan, maka Anda cukup melaporkan apa yang ada di laptop masing-masing di foto, ya, di screenshot. Itu. Hasil screenshotnya semuanya itu dikirimkan ke ini. Nah, setiap pertemuan model seperti ini Anda wajib berkomentar dan mengirimkan gambar ini, ya, mengirimkan gambar ini ke mana? Ke learning daring. Anda screenshot dari laptopnya masing-masing, print screen, ya. Print screen. Saya mewajibkan Anda melakukan print screen ke webnya daring. Nah, mulai sekarang juga boleh di screen, ya, print screen. Itu. Terus berikutnya, masalah materi itu web ini Anda diharapkan untuk menginstal server di localhost masing-masing. Misal web server, ya. Misal web server. Web servernya itu monggo silahkan pakai apa yang familiar bagi kita. Rata-rata mahasiswa pakai SAM, ya.
Iya, Pak. Oke, SAM. Atau jangan-jangan sudah pakai SAM semua, sudah install semua ya? Saya sudah, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Bagi yang belum, segera install SAM. Pak, saya belum. Pak. Hah? Siap. Ini? Siap, Pak. Ya. Oke, install SAM, silahkan installnya. Oke, saya kira itu install SAM-nya. Berarti kalau install SAM ada 2 kompetensi yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah arsitektur daripada web server. Ya, arsitektur web server itu tahu. Kemudian struktur database pakai MySQL itu. Struktur database-nya juga harus tahu bagaimana membuat database, bagaimana mengquery database. Nah, hambatan Anda itu salah satu tantangannya adalah bukan hambatan mungkin ya, tantangan ya. Melakukan query database. Ya, mengquery database. Bagi yang belum familiar, karena itu adalah tantangan itu atau bisa jadi hambatan jika Anda tidak familiar di query database. Nah, kalau itu dihindari, gitu ya. Kalau itu dihindari, maka Anda akan bergeser kepada sisi web ya, yang lain dari web, yaitu dari desainernya saja, dari UI/UX-nya saja, dari tampilan saja. Tapi kalau itu Anda masuk ke database-nya, ke query-nya, kuat di query-nya, maka Anda akan menjadi programming ke pengolahan data. Nah, mata kuliah kita lebih kepada pengolahan data. Gitu. Jadi kita akan mengolah data, ya apapun datanya lah bebas itu. Nanti kita studi kasusnya bisa beda-beda. Kita akan mengolah data, memanipulasi data, menampilkan data dalam bentuk narasi, bentuk teks, bentuk gambar, bentuk grafik, bentuk tabel, ya. Itu datanya itu bisa ditampilkan dengan bermacam-macam variasi, diambil dari satu database, diambil dari database yang lain. Jadi bisa pakai banyak tabel, bisa pakai banyak database, bisa ngambil dari database dari mana saja. Nanti hasil pengambilannya itu ditampilkan dalam sebuah web. Nah, kita berada di posisi di sana. Tidak membuat sekedar tampilan web yang manis, cantik, gitu. Tidak sekedar itu. Apakah itu nggak penting? Itu penting banget. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemampuan kita mengolah database-nya di sana. Maka fitur dari data yang ada di SAM itu juga harus Anda kuasai. Di mata kuliah apa ya yang sudah belajar query itu ya? Bahasa query terstruktur ya, Pak? Struktur, Pak. Oh, sudah ya? Sudah ambil ya? Semester ini, Pak. Oh, Baru mau terjun. Ya. oh. Kalau semester lalu itu udah database-nya. Baru baru tentang database-nya yang kemarin. Belajar relasional. Lah kalau kalau select, query, update itu belum, Pak, tapi mungkin ada yang udah belajar di luar kampus. Saya baru. belum. Nah, kalau baru belajar select. baru belajar select. Ya itu select itu. Baru belajar select. Oh, oke. Ya.
Berarti ini nanti bareng ya, belajar web dan belajar select itu ya. SQL. Iya, Pak. Ya. Loh, bukannya belajar basis data itu semester kemarin. Iya, Pak, tapi belum masuk praktiknya, Pak. Lah Ya, Baru ngapa? teori-teori. Baru teori. belum implementasinya ke web. Enggak perlu, kita enggak. Kalau select itu tidak perlu ke webnya, tetapi memahami logika selectnya gitu. Karena itu dulu kemampuan dasarnya, nanti kalau ke web nanti tinggal dipindah saja ke web. Nah, itu jadi nanti teknisnya kita setelah hari inilah ya. Tapi intinya begini, web itu sangat membutuhkan kemampuan Anda dalam olah data. Ya, intinya di sana. Jadi data diolah dari database yang ada. Apakah database-nya itu dari laptopnya ataupun dari laptop yang lain atau di server yang lain, itu di remote, gitu ya, remote database. Mengkombinasikan antar database, Nah, datanya itu kalau bisa diolah. Nah, olahannya itu dalam bentuk narasi, bentuk gambar, bentuk grafik, bentuk-bentuk yang lain, ya, dan itu bisa dinikmati. Apa namanya itu? Data kalau sudah diolah, kemudian bisa dinikmati itu namanya. Nah, ini mumpung Sauki ada bisa ini. Apa Sauki? Gimana Pak tadi Pak? Kalau data, banyak data nih dari beberapa sumber dari database. Terus diolah dalam bentuk grafik yang bisa dinikmati bersama. Bisa dinikmati, bisa dipahami oleh orang lain. Itu namanya apa istilahnya? Data kalau sudah diolah menjadi sebuah informasi. Ya informasi. Ya. Ya, ya. Nah, jadi tujuan kita adalah menyenangkan orang lain. Ya, tujuan kita buat web ini menyenangkan orang lain, tidak menyenangkan diri sendiri, ya. Ingat itu. Kita tidak menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan orang lain. Dulu waktu semester 1 pernah saya sampaikan bahwa ilmu kita itu untuk orang lain, itu ya kayaknya ya. Kalau enggak salah. Pernah ketemu saya enggak ya? Dulu pernah ya. Ya Pak. Nah, bahwa ilmu kita untuk orang lain. Maka salah satu implementasi dari ucapan saya dulu semester 1 itu adalah sekarang nih salah satunya. Ketemu lagi dengan saya di pemrograman web. Jadi web yang kita buat itu adalah untuk kebahagiaan orang lain. Nah, maka Anda berbahagialah kalau orang lain itu bahagia. Kalau orang lain tidak puas, Anda termasuk prihatin, kasihan, belas asih. Nah, jadi welas asih ke orang lain. Anda tidak tenang hidupnya kalau hasil webnya itu tidak mampu menyenangkan orang lain, tidak memuaskan orang lain. Kenapa? Kalau orang lain tidak puas, maka bayaran Anda berkurang. Nah, kalau itu sebuah proyek, desain webnya kurang bagus, data yang diolah pun tidak berkualitas, alias abal-abal, datanya itu, grafiknya pun tidak bisa dibaca, tidak bisa bermakna, tidak bisa dinikmati, maka orang lain akan membayar Anda dengan harga murah, atau bahkan bisa tidak dibayar. Tuh. Dan ending terakhir adalah web ini Anda jadikan sebagai ladang untuk mencari keuntungan pendapatan ke depan. Pendapatan koneksi, pendapatan uang, pendapatan berkah, dan sebagainya. Pahala, ya. Gitu. Kalau bisa uang, ya. Karena ini akan menghasilkan uang. Kalau Anda serius dalam pertemuan kuliah kita ke depan.
gitu ya. Jadi ini bukan sekedar pertemuan kuliah terus bertemu selesai tanpa jejak, tanpa hikmah. Tapi saya harapkan ini adalah ladang Anda awal untuk masuk ke dunia bisnis project. Anda ketahui bahwa meskipun ada aplikasi-aplikasi mobile dan sebagainya, aplikasi ini adalah aplikasi yang web ini aplikasi yang bisa dipakai oleh semua departemen, oleh semua kementerian, oleh semua instansi, dan mereka sangat membutuhkan kemampuan web dari mahasiswa mengolah data. Bukan membuat web sekedar cantik, tapi mengolah data. Karena mengolah data itu sebenarnya pekerjaan yang sangat krusial. Gitu. Nah, untuk membuat itu, maka tolong kemampuan basis datanya, select, query, update, delete, dengan variasinya itu, Anda familiar lah. Gitu ya. Ketika familiar itu apa sih yang disebut dengan familiar? Apa familiar itu? Ketika melakukan source code, mengetik di source code, membuat perintah-perintahnya, webnya, membuat perintah loh ya, itu nggak usah melirik contoh, nggak usah nyontoh, tapi tangan Anda, otaknya sudah ada di dengkul gitu ya, tangannya penglihatannya sudah ada di jari, jalan aja gitu, familiar banget. Select pun juga begitu, nggak perlu terlalu mikir, ya udah select itu jalan aja. Apa rumusnya select? Nah, select variabel, terus from, where, dan seterusnya. Instruksi-instruksi itu nggak usah dihafal, jangan menghafal, lakukan saja setiap hari, pasti hafal. Tolong, ini bukan pekerjaan mingguan, tapi pekerjaan harian yang Anda lakukan. Loh. Oke, begitu instruksinya. Dan hari ini tolong Anda diminta untuk melakukan pelaporan hari ini, melakukan pelaporan terkait dengan instalasinya di laptop masing-masing. Anda print screen, nanti dikumpulkan di di daring. Saya akan buatkan linknya untuk pengumpulan itu, pengumpulan print screen dari SAM-nya masing-masing dari laptopnya masing-masing, Anda kirimkan ke daring. Saya akan buatkan linknya. Tuh. Oke. Materi di RPS sudah dibuat, tetapi saya akan membuka peluang mahasiswa bisa melakukan usulan belajar yang lain dari materi itu. Saya berharap di antara Anda ada yang mengusulkan. Saya sangat berharap itu ada yang mengusulkan ingin belajar yang selain RPS yang sudah saya sampaikan. Tuh. Jadi ini bukan penawaran tapi permintaan. Tolong Anda meminta gitu ya. Materi lain atau tambahan atau mengupdate RPS yang sudah saya, karena bisa jadi Anda ingin melihat dari sisi yang lain, karena itu materi itu terbatas, teman kita itu sangat terbatas itu. Ada materi-materi lain yang belum disampaikan di RPS itu, tolong Anda mengusulkan di lewat daringnya ya, lewat web daring ya. Jangan WA ya. Nek WA kok saya terhapus soal sering dihapus. Ya, tolong didaring. Jadi saya mohon Anda mengusulkan itu
berikut dengan alasan-alasannya gitu ya. Namun kalau Anda ingin menambahkan itu, tolong hasil apa yang mau Anda pelajari itu Anda belajar dari sumber lain. Belajar dari sumber lain. Karena sekarang itu adalah eranya era belajar mandiri, maka tidak mungkin sumbernya utamanya itu saya saja, tapi sumbernya itu banyak. Silahkan Anda belajar secara mandiri, itu memperdalam, mengambil konten-konten dari tempat lain. Terserah kontennya tempat lain itu di mana, apakah di YouTube, di MOOC. MOOC itu apa? Misalnya di mana MOOC itu? Misalnya di MIT, misalnya di Coursera, misalnya di edX, itu banyak sekali sumber-sumber belajar web programming. Bisa belajar di sana. Begitu ya pertemuan kita. Jadi nanti kita akan berjumpa di hari mana? Hari apa? Jumpa lagi kita hari apa? Hari Jumat, Pak. Jumat. Nah, Jumat kita tidak sinkronus, tapi kita Jumat adalah asinkronus. Ya, kita akan asinkronus. Nah, di sana hari Jumat kita akan ketemu bentuknya penugasan hari Jumat. Nah, oke, begitu pertemuan kita, tidak mengurangi semangat ya. Kondisi ini tetap Anda melaporkan pekerjaan dari komputernya sendiri ya. Kalau ada yang kopas-kopas, ada yang gabung-gabung image, nanti akan ketahuan. Bagi yang melakukan kopas, sekali Anda melakukan kopas dari temannya, maka peraturannya adalah dis. Oke. Siapa saja yang melakukan kopas dari temannya, kalau ketahuan loh ya, mudah-mudahan tidak ketahuan ya. Karena penglihatan saya juga terbatas. Kalau saya ketahuan, mengetahui Anda melakukan kopas dari tugas temannya, maka Anda akan kena dis. Kalau dis, sudah nggak ada ampun lagi. Saya lebih menghargai pekerjaan sendiri, meskipun tidak sukses, daripada kelihatannya bagus, sukses, tapi Anda tidur, Anda tinggal kopas dari temannya. Nah, itu kalau ketahuan dua-duanya dis, karena saya tidak tahu mana yang asli, mana yang copy. Saya nggak tahu. Ya dua-duanya ya akan kita dis. Sudah tidak perlu ikut kuliah lagi, nilai Anda langsung dapat D. Ya, itu perjanjiannya. Mohon maaf ini bukan kejam, tapi saya sangat menghargai pekerjaan temannya. Maka dari statement saya ini, maka tenang-tenanglah bagi Anda yang mengerjakan sendiri. Tenang-tenanglah bagi Anda yang menolak untuk memberikan kopas kepada temannya. Karena Anda sudah dilindungi di aturan ini. Sungkan Pak, saya dia maksa teman baik saya. Tidak saya kasih bagaimana, saya nggak enak. Tapi kalau dikasih ternyata dia tidak diapa-apain, tinggal ganti nama saja, ganti baris 1 atau baris 2 diganti kemudian dikirim. Saya nggak enak Pak. Nah, itu kan model mahasiswa begitu. Kasih persahabatan. Wajar itu persahabatan. Tapi karena saya tidak tahu skenario ada di belakang, bagaimana Anda belajar itu, maka dua-duanya akan saya dis. Oke. Begitu ya. Dan terakhir, kalau ada tugas tidak ada kirim ke WA. Karena kalau kirim ke WA nanti
WA-nya terhapus, saya tidak bisa melakukan jejak. Ya. Jadi tetap Anda lihat jam pengumpulan. Ya, lihat jam pengumpulan. Tuh, laptopnya atau HP-nya standby di daring atau dan WA. Ya. Oke, begitu pertemuan kita. Saya tidak menyediakan pembuatan video untuk pembelajaran ini. Modelnya kita nanti pakai teks saja. Itu. Oh. Ada pertanyaan? Siap tidak? Tidak ya? Saya, Oke. Pak. Ya, silakan. Hasil akhir dari mata kuliah ini nanti bikin web ya Pak jadinya. Betul. Bikin web. Itu ada kriterianya pakai teknologi apa aja atau kita kayak bebas aja Pak? Nah, nanti kita bikinnya tidak pakai framework saja. Ya, pakai framework. Karena natif itu kalau pakai natif nanti implementasi di lapangan jarang ya. Jarang. Jadi kita pakai framework yang ada, mau pakai apa? Mau pakai CI atau mau pakai Laravel atau pakai yang lain-lain itu silahkan. Oh, berarti untuk frameworknya bebas aja ya Oh, Pak? bebas saja. Selain terserah Anda yang familiar di mana. Ya. Oke. Ya. Dan endingnya bukan membuat profil sekolah, begitu ya. Kita tidak membuat profil sekolah, tidak membuat profilnya perpustakaan, tidak membuat profil apa lagi. Yang saya tahu itu tidak membuat profil sekolah, tidak membuat profil perpustakaan, tidak membuat aplikasi simpan pinjam buku perpustakaan. Nah, itu dua itu larangan bagi saya. Kenapa larangan? Tahu nggak? Kenapa saya melarang itu? Karena Terlalu biasa ya Pak? bukan. Tidak Karena ada operasi CRUD. Karena ya terlarang. bukan. Karena website itu tidak membutuhkan atau kurang membutuhkan web sekolah lo ya, profil itu diimplementasikan. Kenapa tidak perlu diimplementasikan? Karena sudah ada LMS-nya, ada CMS-nya. Hindari membuat website yang di websitenya itu sebenarnya sudah ada CMS. CMS itu apa? Content Management System. Jadi kita menghindari pembuatan aplikasi yang sudah ada di pasaran sana, yaitu CMS. Karena aplikasi kita pasti kalah. Biasanya kalah. Misalnya nih, nanti Anda kerja praktek, gitu ya. Atau buat skripsi, gitu ya. Terus skripsinya tentang apa? Membuat aplikasi perpustakaan. Gitu. Habis Anda, tidak laku. Kenapa? Karena aplikasi perpustakaan itu secara nasional, semua perpustakaan Indonesia, baik itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan di UIN, dimanapun, itu ada aplikasi sendiri yang dibuat oleh Senayan. Dan itu fiturnya sudah jauh melalui melalui kajian-kajian sekian tahun-tahun. Namanya aplikasi Senayan. Misalnya kemudian yang kedua, websitenya profil sekolah. Profil sekolah itu sudah dibuat, sudah ada CMS-nya dari Balitbank. Dan fiturnya jauh lebih lengkap dari apa yang kita bayangkan.
Karena itu melalui kajian yang sangat lama, ada fitur-fiturnya, setiap saat nambah-nambah fitur gitu. Dan itu rumit logikanya. Nah, aplikasi apa? Yaitu aplikasi yang berbasis kebutuhan lapangan gitu. Aplikasi yang berbasis kebutuhan lapangan. Aplikasi yang berbasis kebutuhan lapangan itu apa sih? Yaitu yang kita lihat apa yang ada di lapangan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan atau apa namanya istilahnya itu? Survei ya atau penggalian ya. Nah, yang menarik dari perkuliahan kita di pemrograman web itu adalah apakah website yang kita buat itu sudah lengkap atau belum? Ciri-cirinya lengkap atau belum, itu berarti sudah memuaskan konsumen, ya tak? Bukan memuaskan diri kita. Ya tak? Kalau memuaskan konsumen, berarti sejauh mana kita berkomunikasi dengan calon konsumen. Sebelum dibuat, itu konsumen sudah approve dulu bahwa fiturnya ini, mampu begini, mampu begitu. Nah, kalau itu sudah deal sebelum aplikasi dibuat, jadi deal-dealnya itu bukan setelah aplikasi, jangan dibalik, ya. Haram hukumnya, deal-dealan setelah aplikasi itu haram. Salah besar kita. Sudah jegur ke sumur, baru deal-dealan, ayo. Jangan jegur ke sumur dulu, deal-dealnya di atas sumur, di tanah, di atas bumi, deal-dealan bagaimana sebaiknya, baru mau jegur sumur atau tidak. Jangan kecemplung sumur dulu terus deal-dealan dengan pengguna. Itu namanya celaka 13. Membuat website itu, fitur yang baik itu apa? Ya, kalau sebelum didesain itu fiturnya sudah disetujui. Logikanya, alurnya, proses bisnisnya sudah disetujui. Sudah oke. Oh, kalau begitu, kalau logikanya berarti kalau ditarik ke belakang, berarti Anda sudah menggali data, menggali proses bisnisnya, menggali apa maunya, seperti apa logikanya, algoritmanya seperti apa, itu sudah clear sebelum program dibuat. Oh, berarti kalau begitu tugas kita adalah bagaimana? Ya komunikasi dengan orang. Atau komunikasi dengan literatur. Oh, menurut literatur A begini, literatur begini, logikanya begini. Nah, kalau itu sudah kita desain, kita buat sesuai dengan literatur yang ada, sesuai dengan maunya orang, atau maunya sahabat, maunya pihak penyedia, baru kita desain. Kelemahan kita itu selama ini adalah mendesain sesuai dengan maunya kita. Begitu aplikasi selesai dibuat, tidak laku. Atau kurang lebar, kurang masuk, kurang menohok, kurang melengkap proses bisnisnya. Itulah kelemahan kita. Itu namanya ego sektoral yang sangat tidak baik dan itu membahayakan profesi. Banyak aplikasi mubazir dibuat tapi nganggur. Tidak laku, tidak ada duitnya. Kenapa? Karena logika yang dibangun menurut dirinya, bukan menurut konsumen. Nah, gitu. Maka sering-seringlah berkomunikasi dengan orang, bertanya, bukan bertanya kepada teman sendiri, ke orang informatika. Kita itu satu profesi, jangan bertanya kepada kita. Kalau tanya kita itu berarti teknis pengerjaan. Lalu kalau kasus bertanya kepada orang lain di luar profesi kita. Itu. Oke, gitu ya. Sering-seringlah berkomunikasi, bertanya kasus, misalnya kasus di jalan itu bertanya sama orang yang bertugas di jalan. Kasusnya warung seperti apa problemnya, ya tanya kepada warung dan lain-lain. Ya, oke. Begitu ya. Sering komunikasi dengan orang. Atau membaca literatur kalau kondisi sekarang. Saya kira itu pertemuan hari ini. Cukup 45 menit saja. Kita
Nah, jadi dan berjumpa hari Jumat Anda kirimkan hasil apa tadi? Hasil screenshot daripada SAM-nya. Gitu ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ini